Halo, selamat datang kembali di pelajaran geografi. Pada video ini kita akan mempelajari tentang sebaran flora fauna Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Ini IPK 322, mendeskripsikan karakteristik bioma. Setelah mempelajari video ini, kamu akan mengetahui tentang jenis-jenis bioma, karakteristik bioma, dan persebaran bioma di dunia. Bioma itu adalah bagian dari biosfer. Bio artinya hidup dan sfer artinya lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan di mana tempat makhluk hidup itu tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup, baik manusia, flora, fauna, serta mikroorganismenya. Yang penting dia masih hidup, itu berarti dia termasuk ke dalam lapisan biosfer. Nah, lapisan biosfer itu merupakan satu kesatuan dengan lapisan-lapisan ruang lainnya seperti atmosfer, udara, litosfer, hidrosfer, dan antroposfer karena saling berkaitan, berkesinambungan sebagai habitat. Bioma itu adalah komunitas biologis yang unik melingkupi satu area yang luas, terbentuk akibat adanya perbedaan letak astronomis dan geografis. Astronomis itu bisa dilihat dari iklim, geografis bisa dilihat dari letaknya, fisiografinya. Ciri-ciri bioma yang pertama itu menempati wilayah yang luas. Wilayahnya sangat luas, dia waktunya itu sangat lama, hampir kekal, lama berubahnya, dapat dikenali dengan vegetasi utamanya yang dominan, terbentuk dari hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan, ekosistem tadi, lingkungan dengan makhluk hidupnya. Vegetasinya itu ada yang dominan di satu wilayah, misalkan hutan hujan tropis, pohon-pohonan yang besar yang mendominasi wilayah tersebut. Ini ada persebaran bioma di dunia. Ada hutan hujan tropis, ada di Brazil, Kongo, Indonesia. Kemudian ada gurun, ada di Afrika Utara, Arab Saudi, dan di Asia Timur, sama di Australia juga ada. Ada tundra. Tundra itu lumut. Nih, iklim dingin di sini di atas. Kemudian ada coniferous, taiga. Taiga ada di bawahnya tundra, ada di Rusia, ada di Kanada. Itu dia. Dan masih banyak lagi, deciduous hutan gugur. Ini sabana, stepa ini yang ini, sabana yang ini. Pertama adalah tundra. Tundra itu berada di sekitar kutub utara, antara Rusia Utara, Alaska. Tidak terdapat pepohonan karena dia sangat dingin dan sinar mataharinya sedikit. Jadi yang dapat tumbuh ada tanaman-tanaman kecil seperti lumut. Memiliki musim dingin yang panjang, bisa sampai 9 bulan. Suhu dan curah hujannya sangat rendah karena penguapannya rendah dan tidak ada sinar matahari di sana. Usia tumbuhan relatif pendek, hanya sampai 3 bulan. Karena musim panasnya hanya 3 bulan, tumbuhan itu harus berfotosintesis. Fauna memiliki rambut dan lapisan lemak yang tebal untuk melindungi dirinya dari suhu yang sangat dingin. Ini contoh bioma, ini gambar bioma tundra. Ini saat esnya semua musim dingin, jadi tidak ada kehidupan karena pada mati kedinginan. Kemudian saat musim panas, 3 bulan itu baru pada tumbuh, tumbuhan-tumbuhan kecil. Hewannya ada penguin yang lapisan lemaknya tebal, terus ada muskox yang bulunya tebal. Ini ketika musim panas akan menjadi air, dan saat ada air ada kehidupan, ada lumut. Air sebagai sumber kehidupan. Ada taiga, berikutnya ada taiga. Taiga itu adalah hutan berdaun jarum. Taiga itu terdapat di wilayah beriklim subtropis dengan musim dingin yang berlangsung cukup panjang karena dia subtropisnya itu dekat di arah iklim dingin, pegunungan-pegunungan. Wilayahnya cenderung basah karena penguapan yang rendah. Jenis tumbuhan yang homogen, hanya satu jenis tanaman saja yang mendominasi. Pepohonan berdaun menyerupai jarum atau coniferous. Faunanya itu beruang hitam, rubah, dan serigala. Tanamannya itu biasanya itu pinus dan cemara. Ini dia pohonnya seperti ini, menyerupai jarum. Kalau dari jauh juga menyerupai jarum, apalagi dari dekat. Ini pinus. Nah, ini daunnya menyerupai jarum kayak gini nih, jarum-jarum satu-satu. Ada tupai hewannya, ada serigala. Yang ketiga adalah gurun. Gurun itu yang wilayah sangat panas, terdapat di wilayah tropis dan subtropis. Curah hujannya sangat rendah, kurang dari 250 mm per tahun. Amplitudo hariannya sangat besar. Perbedaan suhu udara pada malam dan siang sangat besar. Malamnya bisa sampai 0 derajat, siangnya sampai 50 derajat Celcius. Penguapannya lebih tinggi dan lebih cepat daripada hujannya, sehingga dia wilayahnya sangat kering. Tanahnya jadi pasir dan sangat tandus, tidak ada air. Kelembaban udaranya yang rendah karena penguapannya tinggi.
Terdapat tumbuhan yang berduri, berdaun kecil, dan batangnya dapat menyimpan air. Faunanya berupa reptil, hewan pengeras, serangga, dan unta. Ini dia tanamannya, dapat menyimpan air di rongga-rongga dari batangnya ini kaktus. Terus tidak berdaun, daunnya juga ada yang kecil-kecil, tapi berduri untuk mengeluarkan penguapan. Ini ada pohon korma juga, biasanya ada oasis. Ini contohnya unta, di sini mengandung lemak untuk menyimpan cadangan air. Ada kadal, ada ular. Yang ketiga ada sabana, padang rumput diselimuti oleh pepohonan, biasanya di wilayah iklim tropis, memiliki suhu yang panas sepanjang tahun, porositas tanah dan drainasenya cukup baik, sehingga banyak pohon, ada pohon-pohonan, curah hujan sedang dan tidak merata 900 sampai 1500 mm per tahun. Vegetasi rumput diselimuti oleh pepohonan dan semak, biasanya pohonnya itu pohon akasia. Keanekaragamannya tinggi karena banyak herbivora dan karnivoranya di situ. Contohnya di savana Afrika kayak gitu. Ini pohon akasia, jadi ada rumput-rumput. Ini saat musim panas ini, jadi rumputnya menguning. Ini saat musim hujan, jadi menghijau. Di pohonnya juga jadi subur. Tanam pohonnya subur sehingga banyak hewan-hewan yang datang migrasi ke situ. Contohnya jerapah memakan pohonan, daun dari pohon-pohon. Stepa itu padang rumput yang sangat luas saja. Ada wilayah subtropis, kebanyakan sih di subtropis dia kalau stepa. Curah hujan rendah 250 sampai 500 mm per tahun. Tingkat porositasnya tinggi sehingga air masuk ke dalam tanah, tanahnya jadi tandus dan kurang subur karena tidak mampu menyimpan air. Didominasi oleh vegetasi berupa rumput tanpa pohon, tanpa semak. Ketinggian rumputnya 2 sampai 3,5 meter tinggi. Rumput gajah kalau di Indonesia. Terdapat banyak herbivora karena banyak rumput, jadi banyak hewan-hewan herbivora tuh, gendut-gendut hewan herbivoranya. Karena dia makan rumput, rumputnya banyak, ini sampai kekenyangan, sampai ngeletar begini nih kekenyangan dia. Karena banyak hewan herbivora, banyak hewan karnivora juga biasanya. Ini saat musim kemarau, musim panas jadi kering. Contohnya hewan herbivoranya ada bison, ada zebra, ada kapibara. Kemudian hutan musim gugur atau deciduous forest terdapat di iklim sedang yang memiliki 4 musim. Panas, dingin, semi, gugur. Gugur semi. Terdapat curah hujannya itu cukup tinggi, sekitar 750 sampai 1000 mm per tahun. Musim panasnya hangat dan musim dinginnya tidak terlalu dingin. Tumbuhannya itu, pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh peredaran matahari. Peredaran matahari ini nanti ada musimnya, musim-musim. Nah, saat musim dingin dia menggugurkan daunnya, tapi saat musim panas dia mulai hijau. Tajuknya rapat dan daunnya lebar, itu adalah ciri-ciri vegetasinya. Contohnya itu pohon maple, pohon sakura, banyak ditemukan hewan pengerat di sana. Ini contohnya pohon maple, saat musim dingin dia akan kuning dan menggugurkan daunnya, saat musim panas dia akan hijau kembali. Ini contohnya ada rakun, ada tapir hewannya, tupai, tupai si hewan pengerat. Berikutnya hutan hujan tropis yang banyak di Indonesia, terdapat di iklim tropis, curah hujannya sangat tinggi dan merata lebih dari 2000 mm per tahun, sinar matahari sepanjang tahun namun tidak mencapai dasar hutan karena hutannya itu sangat lebat pohon-pohonnya, jadi sinar matahari kehalang di sini. Kelembaban udaranya sangat tinggi dan selalu basah, bawahnya selalu basah sehingga ada jamur, ada tumbuhan paku. Pohon utamanya mencapai ketinggian 30-40 meter, contohnya pohon ulin. Cabang pohon lebat hijau sepanjang tahun sehingga membentuk kanopi dan sinar matahari tidak sampai ke dasar lantainya. Memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Banyak pohon-pohon dan banyak hewan di hutan hujan tropis. Ini contoh hutan hujan tropis hijau sepanjang tahun, nggak kering-kering, ada pohon paku, ada epifit, anggrek, harimau, si raja hutan, dan orang hutan. Ini sumber-sumbernya bisa kamu cari di sini untuk baca lagi lebih jelas. Juga ada dari Google dan dari YouTube. Semoga dapat mempermudah kamu dalam memahami pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Semoga harimu menyenangkan.